Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qassama az-zamana a'wama wa qassamal a'wama syuhura wa ayyama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang senantiasa menjadikan segala sesuatunya mudah bagi kita, sehingga kita pun senantiasa mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Semua apa yang harus kita lakukan, kita bisa melakukannya dengan leluasa, dan insya Allah akan menjadi prestasi kita yang akan menghantarkan kita meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan seluruh umatnya. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Dan kita pun patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ketika kita memasuki hari ke-29 dari bulan Desember ini, Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah di samping ridho kepada kita, juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kecintaannya kepada kita. Wujud bahwa Allah menambahkan kecintaannya kepada kita, kita memiliki semangat yang tidak pernah pudar, memiliki kumerget yang tidak pernah sirna di dalam kita mencari ilmu, sehingga dengan kita senantiasa memiliki semangat untuk mencari ilmu dan senantiasa ada di tempat ilmu, maka kita senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat. Ibadallah jamaah rahimakumullah, orang yang mendapatkan doa dari para malaikat termasuk orang yang akan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang dekat dengan Allah, dan termasuk orang yang paling memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan doa yang baik. Ada berbagai macam bentuk wujud doa yang dimintakan oleh para malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kita. Di antaranya para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk kita, memintakan tambahan ampunan, memintakan kepada Allah tambahan rezeki, tambahan petunjuk, tambahan ilmu, tambahan ilham, tambahan pemeliharaan, perlindungan, bahkan termasuk tambahan umur dan lain sebagainya. Dan ini merupakan salah satu bentuk kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah cinta kepada kita, di mana para malaikat mendoakan kita dengan doa yang baik. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Dan agar kita menjadi orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat dengan doa yang baik, maka kita harus menjadi 14 golongan
yang senantiasa didoakan oleh para malaikat, yaitu yang pertama adalah orang yang gemar mendatangi majlis ilmu, orang yang gemar ada di majlis ilmu, baik dia sebagai mu'alim, baik dia sebagai muta'alim, sebagai mustami, atau paling tidak sebagai muhibbun, sebagai pecinta. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah orang yang mengajarkan ilmu, yang menerima ilmu, yang mendengarkan ilmu disampaikan, yang cinta kepada ilmu, jangan yang menjadi yang kelima. Karena yang kelima tidak didoakan dengan doa yang baik oleh para malaikat. Thalibul ilmi, ini yang pertama. Bahkan tidak hanya oleh para malaikat, orang yang mencari ilmu itu didoakan, hatal hitanu fil bahri, sampai binatang kecil yang ada di lautan. Binatang kecil di lautan, plankton dan lain sebagainya, binatang yang kecil di lautan, di dasar lautan yang jumlahnya sangat banyak, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mencintai ilmu. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, hal yang paling bahaya yang pertama dalam kehidupan manusia adalah dhaful ilmi, lemahnya ilmu. Lemah ilmu bahasa lainnya adalah al-jahlu, yaitu tidak punya pengetahuan. Ini yang pertama, orang yang didoakan oleh para malaikat dengan doa yang baik. Yang kedua adalah orang yang bersedekah atau yang berinfak. Maka ketika malaikat melihat orang yang bersedekah atau yang berinfak, berdoa, Allahumma anfik munfikon khalafa, atau Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu pengganti yang lebih baik, yang lebih banyak. Maka dengan kita bersedekah, dengan kita berinfak, malaikat akan mendoakan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah an yakuna mutawadian. Orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat itu adalah orang yang senantiasa ada dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci dan bersih. Ada dalam keadaan suci dan bersih. Orang yang punya wudu maka senantiasa didoakan oleh para malaikat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah orang yang menunggu sholat atau yang menanti iqamah dikumandangkan. Orang yang menunggu duduk di antara azan dan iqamah setelah ia melaksanakan sholat sunnah, menunggu iqamah dikumandangkan, termasuk orang yang didoakan oleh para malaikat. Ini yang keempat. Yang kelima adalah orang yang berzikir setelah melaksanakan sholat fardu. Setelah melaksanakan sholat fardu, kemudian dia berzikir, maka selama dia berzikir, selama itu pula dia didoakan oleh para malaikat di langit. Dan sebaliknya, kalau orang setelah sholat tidak berzikir, maka para malaikat akan mencapnya sebagai hamba yang sombong, hamba yang seakan-akan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut salah satu penyebab rezeki orang itu adalah sulit, yaitu tidak mau berzikir, tidak mau berdoa setelah melaksanakan sholat fardu. Salah satu penyebab rezeki sulit atau keinginan sulit diwujudkan adalah tidak berzikir, tidak berdoa setelah melaksanakan salat fardu. Ini yang kelima. Yang keenam, orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat adalah orang yang mendoakan orang lain yang jaraknya cukup jauh
dan tidak perlu disampaikan. Semisal saat ini ada di musim pandemi, ada saudara kita jauh beda pulau di luar Jawa misalnya, punya hajat mantu atau ngunduh mantu, kita tidak bisa datang, lantas kita dari jarak jauh mendoakan dengan doa yang khusyuk, mendoakan agar hajatnya mendapatkan ridho dari Allah, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, didoakan dari jarak jauh. Semua yang terlibat di dalamnya ada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, senantiasa mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa diawali dengan membaca Al-Qur'an, apalagi sampai khatam membaca Al-Qur'an. Sebab orang yang membaca Al-Qur'an sampai khatam akan Allah anugerahkan kepadanya satu doa yang mustajab. Man khatamal Qur'ana falahu du'aun mustajabun. Kata sahabat Umar, barang siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an, maka baginya ada satu doa yang mustajab. Maka kalau kita ingin doa kita mustajab, maka awali dengan mengkhatamkan Al-Qur'an. Tentu mengkhatamkan Al-Qur'an secara keseluruhan, bukan sekedar khatam, anggapan khatam membaca Al-Qur'an, Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Al-Qur'an. Ya tidak bisa. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, khatam Al-Qur'an diawali dari Bismillahirrahmanirrahim dan surat Al-Fatihah sampai dengan minal jinnati wan nas yang disingkat menjadi bas. Bas itu dalam bahasa Arab artinya cukup. Cukup apa? Cukup menjadikan doa itu mustajab. Bismillahirrahmanirrahim di awalnya diakhiri dengan huruf sin dari surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Digabung jadi bas. Bas itu kalau dalam musik suaranya memang cukup menggelegar, cukup jelas suara bas. Artinya apa? Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an itu akan mendapatkan satu doa yang mustajab. Maka orang-orang dulu kalau punya hajat itu senantiasa ada muqaddaman, mau mantu 1 minggu mengundang santri khatam Al-Qur'an, mau punya hajat, mau panen karena sawahnya orang dulu hektaran banyak, seminggu sebelum panen muqaddaman dulu, khataman dulu. Setelah khataman doa agar yang panennya menghasilkan panen yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua pekerja yang memanen, entah panen padi, entah panen buah-buahan, pertanian, pokoknya orang dulu itu senantiasa mengawalinya dengan mengkhatamkan Al-Qur'an. Maka menjadi berkah. Doanya mustajab. Mau mantu, mau syukuran, mau apapun. Orang-orang terdahulu senantiasa mengawali dengan mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an, kata sahabat Umar, termasuk orang yang akan mendapatkan doa yang mustajab. Yang selanjutnya, orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat adalah, selain orang yang mendoakan dengan jarak jauh, adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi atau yang menjaga persaudaraan, yang menjaga kebersamaan. Itu senantiasa didoakan oleh para malaikat. Yang selanjutnya adalah orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Diriwayatkan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, kemudian dia duduk untuk berzikir atau membaca Al-Qur'an atau mengkaji ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji, pahala umroh dengan sempurna. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Dan di samping itu para malaikat pun mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadahnya
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini doa dari para malaikat. Yang selanjutnya, orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca solawat, maka para malaikat pun memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan tambahan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memintakan tambahan semangat dalam melanjutkan perjuangan-perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat adalah ibadah Allah jamaah rahimakumullah, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Maka ketika seseorang membaca Al-Qur'an, entah satu surat, entah beberapa ayat, maka ketika orang membaca Al-Qur'an didoakan oleh para malaikat. Salah satunya adalah doa malaikat kepada orang yang membaca Al-Qur'an, ya Allah, jadikanlah kehidupan orang yang membaca Al-Qur'an itu kehidupan yang bahagia, dan jadikanlah matinya orang yang membaca Al-Qur'an itu matinya orang syahid. Allahumma ij'al aisahu aisas suada waj'al mautahu mautas suhada. Ya Allah, jadikanlah kehidupan orang yang membaca Al-Qur'an kehidupan orang yang bahagia. Waj'al mautahu, dan jadikanlah kematian orang yang membaca Al-Qur'an itu mautas suhada'i, kematian orang-orang yang mati syahid. Syahid bukan syahid karena syahid memang bukan karena syahid dipaksakan, tapi syahid memang benar-benar syahid. Artinya syahid syar'i. Syahid syar'i ini syahid menurut syariat, bukan syahid karena anggapan, bukan karena asumsi, tapi memang syahid memenuhi kriteria syahid menurut aturan syariat. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya, orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat adalah orang yang membuat senang kedua orang tuanya, yang disebut dengan idkharus surur alal walidain, menjadikan kedua orang tua senang. Maka dia akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Orang tua, bapak ibu misalnya udah sepuh, wah ini tanggal 29, wah minyak kayu putihnya mungkin sudah habis, dikirim. Kemudian tisunya, karena orang tua itu yang dibutuhkan minyak kayu putih, medical oil, tisu, beras, biasanya pokoknya yang menjadi kebutuhan orang tua. Kemudian cemilan yang empuk-empuk disiapkan, didekatkan. Bapak ibu, ini minyak kayu putih, ini remason, ini medical oil, ini tisunya, ini cemilannya, tempatnya dibersihkan. Wah, membuat orang tua senang. Itu para malaikat akan mendoakan. Nah, ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Dan selanjutnya, orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat adalah orang yang ketika dipancing emosinya, dia menahan emosinya dan bersikap sabar. Bersikap sabar, menahan amarah, maka dia didoakan oleh para malaikat. Seperti orang yang didolimi, maka ketika kita didolimi, kemudian kita tidak membalas kedoliman, kita dipancing-pancing agar emosi, kita dipancing-pancing agar mengeluarkan pernyataan itu justru yang akan menambah hal yang tidak baik, tapi kita menahan diri, maka ketika itulah kita akan didoakan oleh para malaikat. Wujudnya apa? Tambahan kesabaran, tambahan keteguhan, ibadah Allah, tambahan khususnya kepandaian, kemampuan menjaga lisan. Sebab apa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di akhir zaman itu banyak yang namanya pemerkosa agama, yang disebut dengan pemerkosa agama. Ada yang lebih
kasar menyebutnya, tidak hanya dengan pemerkosa agama, dengan sebutan kasar pokoknya. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Siapakah yang disebutkan pemerkosa agama, pelacur agama? Kata Ibu, kalau istilah Muhammad Abdu, kemudian istilah selain Muhammad Abdu ada Rosyid Ridho, itu sebutannya adalah pelacur agama. Kalau sekarang pemerkosa agama, ada yang lebih kasar lagi, tapi sama. Siapakah mereka yang disebutkan pemerkosa agama? Mereka yang getol amar ma'ruf nahi munkar, konsisten dengan pencegahan perbuatan keji, perbuatan munkar, dengan gembar-gembor mencegah perbuatan maksiat, mencegah perbuatan kezaliman, akan tetapi tidak pandai menjaga lisan. Dia tidak pandai menjaga lisan, mengumbar lisannya untuk membenci orang, membenci seseorang, untuk memaki siapapun. Itulah yang disebut dengan pemerkosa agama. Dan itu memang yang tidak disadari, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, oleh umat atau oleh orang saat ini. Konsisten urusan amar ma'ruf nahi munkar, getol semangat dalam pencegahan kejahatan, pencegahan kedoliman, tapi tidak bisa menjaga lisan. Itulah yang justru akan mencelakakan dirinya. Dan ini ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim dalam bukunya yang bernama Basairul Fitan, fitnah-fitnah di akhir zaman yang harus kita hadapi dengan apa? Yang harus kita hadapi dengan hifdzul lisan, menjaga lisan. Karena itu ibadah Allah jamaah rahimakumullah, untuk menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah al-ihtirazu, menjaga apa? Al-ihtirazu anil lisan atau hifdzul lisan, menjaga lisan. Sebab apa? Sebab ibadah Allah jamaah rahimakumullah, seluruh anggota tubuh ini, apabila seluruh anggota tubuh ini akan selamat kalau lisan selamat. Maka setiap hari anggota tubuh itu pesan kepada lisan, penglihatan, pendengaran, kaki, tangan, semua anggota tubuh itu pesan kepada lisan, wahai lisan, kami semua bergantung engkau. Engkau lurus, kami lurus. Engkau celaka, kami celaka. Kata para anggota tubuh kepada lisan, penglihatan, pendengaran, kami maksiat, kami ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila engkau terjaga, maka kami pun akan ikut terjaga. Maka yang namanya sairul arkan itu tergantung kepada lisan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka para ulama menetapkan bahwa awalus sa'ada fi hifdzil lisan. Kebahagiaan pertama, keberhasilan pertama itu ada pada menjaga lisan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka lisan ini harus kita gerakan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk beristighfar, untuk memberi nasihat dengan lemah lembut, dengan santun, mengajak orang untuk berbuat baik, bukan untuk menyakiti orang yang disebut dengan al-istiqnas alannas. Sebab apa? Sebab yang menjadikan orang bangkrut itu karena orang menyakiti orang lain dengan lisannya. Maka para ulama mengatakan al-iflas al-istiqnas alannas. Orang bangkrut itu adalah orang yang menyakiti orang lain dengan lisannya. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, para ulama membimbing kita, mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa menjaga lisan. Dalam berbagai pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa melibatkan lisan. Ada sahabat yang bertanya, "Man najatu ya Rasulullah?" Apakah keberhasilan dan kesuksesan itu? Maka Rasulullah mesti memasukkan
unsur lisan. Ihfad lisanak. Keberhasilan itu jagalah lisanmu. Wabgi ala khotiatik, dan menangislah, menyesallah karena telah berbuat jahat. Wawasi baitak, buatlah rumah itu nyaman. Ada lagi yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan saya ke surga? Maka Rasul pun memasukkan unsur lisan. Ditanya lagi, wahai Rasulullah, agar saya ini tenang bagaimana? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar engkau diam. Ibadah Allah jamaah rahimah, diam dari berkata, pokoknya tidak bisa lepas dari menjaga lisan. Rasul pernah memberikan wasiat kepada sahabat yang baru menempuh hidup baru, artinya baru menjadi pengantin. Wahai sahabat, apabila engkau melakukan 6 perkara ini, aku jamin engkau meraih dunia, meraih surga dunia dan akhirat. 6 dari wasiat Rasul kepada sahabat, salah satunya adalah hifdzul lisan atau sidqul hadis, berkata jujur atau menjaga lisan. Pokoknya tidak bisa lepas dari yang namanya lisan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Karena itu kita selaku insan mukmin, selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ciri orang yang paling takut, paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk orang yang paling mulia, akramun nas atqahum, manusia yang paling mulia itu paling bertakwa, adalah yang paling pandai menjaga lisannya. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali membagi takwa itu atas 3 bagian. Yang pertama adalah al-khosyah wal haibah. Al-khosyah wal haibah, takwa yang pertama itu ada rasa takut dan rasa gemetar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua at-ta'atu, ketundukan, dan yang ketiga adalah tanzihul qalbi anidzunub, membersihkan hati dari dosa. Ini bentuk-bentuk takwa yang menghantarkan orang menjadi hamba yang paling mulia. Nah, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, al-khosyah wal haibah, rasa takut dan rasa gemetar ini itu diwujudkan pada apa? Pada lisan. Orang yang benar-benar takut kepada Allah, maka dia tidak akan mengumbar kata-kata. Dia tidak akan mengobrol atau mengobral, mudah berkata-kata. Di antaranya tidak akan mudah berjanji, tidak akan mudah bernazar, tidak mudah melakukan sumpah, apalagi sumpah palsu. Akan hati-hati. Apapun alasannya, dia tidak akan mengobrol atau mengobral sumpah, mengobral kata-kata, entah lewat sumpah palsu, lewat sumpah, lewat macam-macam. Sebab apa? Sebab dia memiliki rasa takut dan gemetar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, di penghujung tahun 2020 ini yang tinggal beberapa hari lagi akan berganti menjadi tahun 2021 Masehi, ada 5 amalan yang harus kita tekuni. Agar apa? Agar kita menjadi akramun nas, agar kita menjadi orang yang paling mulia, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan atau menurut manusia. Yang pertama yang harus kita lakukan, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, adalah kita mesti menganggap bahwa hidup kita singkat, dan karena singkat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena singkat, kalau kita menganggap hidup kita masih panjang, nanti kita akan nyantai, akan menunda-nunda amal. Maka kita harus menganggap hidup kita singkat. Karena hidup kita singkat, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, umur kita ini tidak banyak. Umur kita ini sedikit. Karena sedikit, maka harus kita
manfaatkan dengan sebaik-baiknya hanya untuk menambah kekuatan ataupun menambah kekokohan iman dan untuk menambah perbendaharaan amal soleh agar tidak sia-sia hidup ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, samping hidup itu singkat, kemudian umur kita ini sedikit, perjalanan kita masih panjang. Sebagaimana pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dar secara langsung, tidak langsungnya kepada kita, yaitu ya Abadar jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa khudiz zada kamila fa inna safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal uqba kaudun. Yang pertama, sahabat Abu Dar ini diingatkan oleh Rasulullah agar memperbaharui perahu kehidupan, yaitu iman. Jadi di safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah, ceklah perahu kehidupan itu karena lautan itu sangat luas dan sangat dalam. Perjalanan kita masih panjang, tidak hanya di dunia tapi di alam kubur juga sampai ke akhirat. Maka iman harus senantiasa kita cek, kita jaga. Wa khudiz zada kamila fa innas safara ba'idun, dan siapkanlah bekal dengan bekal yang terbaik sebanyak-banyaknya karena perjalanan masih sangat jauh. Perjalanan hidup kita juga masih sangat jauh. Masih ada kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam akhirat, dan itu membutuhkan bekal. Maka bekalnya harus disiapkan dengan sebanyak-banyaknya. Wa khudiz zada kamila, dan ambillah bekal yang sempurna, artinya bekal yang terbaik, bekal yang memadai. Wa khaffifil himla fa innal uqba kaudun, dan ingat wahai Abu Dar, ringankanlah bebanmu. Sebab apa? Kemungkinan dalam menempuh hidup itu banyak. Kemungkinan jatuh miskin, jatuh sakit, kehilangan jabatan, kehilangan dukungan, dan lain sebagainya. Itu kehilangan-kehilangan yang menyebabkan kamu bisa menjadi lemah, maka segala bebannya dikurangi. Artinya ibadah Allah jamaah rahimakumullah, dosa apapun baik kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala mulai kita tinggalkan. Agar apa? Agar beban kita dalam menempuh hidup ini benar-benar ringan. Kalau bebannya ringan, bekalnya cukup, kemudian perahu kehidupannya lancar, artinya perahunya tidak ada yang bocor, imannya tidak bocor, imannya tidak mengalami pelemahan, maka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap penuh dengan kegirangan, menghadap penuh dengan kegembiraan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Inilah yang harus kita lakukan, 5 hal menjelang pergantian tahun agar kita tidak terjebak dalam pergantian tahun. Karena ibadah Allah jamaah rahimakumullah, sebagai penutup kata Allahu yarham Habib Munzir bahwa maksiat yang paling banyak dikerjakan oleh orang banyak ketika terjadi pergantian tahun Masehi. Itu kan satu dunia bergerak bersama melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, dan itu secara bersama-sama pada saat yang hampir bersamaan melakukan. Maka karena itu ibadah Allah jamaah rahimakumullah, pergantian tahun harus kita hadapi dengan perbaikan iman, perbaikan bekal, pengurangan beban, agar Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka tentunya kita akan meraih kebahagiaan sejati. Ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.